Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini, Bu, saya dari habis bangun tidur tadi merasakan demam dan batuk kering yang terus-menerus, Bu. Saya takut terkena COVID-19. Mbak jangan langsung bilang seperti itu, nggih. Untuk lebih akuratnya lagi dan lebih jelasnya sehingga tidak terjadi kesalahan, Mbak Umi bisa melakukan tes swab PCR saja. Mbak bisa datang ke puskesmas. Iya, Bu, bisa. Mbak Umi, hari ini saya menghubungi Mbak Umi untuk menginformasikan terkait tes swab PCR yang dilakukan oleh Mbak Umi pada tanggal 12 Februari 2021 kemarin. Iya, Bu. Jadi bagaimana untuk hasilnya, Bu? Sebelumnya saya pesan kepada Mbak Umi agar tidak bersedih ya Mbak. Soalnya berdasarkan hasilnya ini yaitu positif COVID-19. Innalillahi. Saya memang sudah merasa sejak awal, Bu. Ya Mbak Umi nggak usah bersedih ya. Soalnya nanti kalau Mbak Umi bersedih maka imunitas Mbak Umi akan turun sehingga nanti proses penyembuhannya juga akan lama. Jadi Mbak Umi harus yakin dan percaya kalau Mbak pasti bisa sembuh. Iya, Bu. Terus apa ya yang harus saya lakukan sekarang? Jadi Mbak Umi bisa melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Nah, nanti akan ada petugas harian yang akan membawakan obat dan juga memantau keadaannya Mbak Umi di rumah. Nah, untuk kamarnya nanti harus terpisah ya Mbak dengan keluarga Mbak di rumah. Kemudian kalau bisa di dalam kamarnya Mbak Umi ada jendelanya atau ventilasi sehingga sinar mataharinya nanti itu bisa masuk gitu ke Mbak Umi. Kemudian meskipun di dalam kamar, Mbak Umi harus tetap memakai masker, rajin cuci tangan, pakai sabun ya Mbak. Kalau tidak ada bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian kalau Mbak punya termometer bisa dicek suhunya ya sewaktu-waktu. Terus alat makan, alat mandi, dan sampah-sampahnya juga harus terpisah ya antara Mbak dan juga keluarga Mbak di rumah. Dan juga bisa diingatkan untuk keluarganya Mbak agar juga mematuhi protokol kesehatannya, harus pakai masker, terus rajin cuci tangan juga pakai sabun, terus juga harus jaga jarak dengan Mbak ya minimal 1 meter. Apakah bisa dimengerti Mbak Umi? Iya, Bu, bisa dimengerti. Baik, kalau seperti itu saya ada pertanyaan untuk Mbak Umi. Akhir-akhir ini Mbak Umi kontak langsung dengan siapa saja ya Mbak? Dengan sahabat saya sih, Bu. Namanya Monica. Kalau boleh tahu alamat rumahnya Mbak Monica di mana ya? Itu di satu perumahan dengan saya di Jalan Nuri nomor 15. Jalan Nuri nomor 15 ya Mbak ya. Ya. Mbak tanyakan lagi terkait isolasi mandirinya nanti. Tidak ada, Bu. Itu sudah mengerti ya Mbak? Anggi sudah Baik, mengerti. kalau Mbak Umi sudah mengerti, alhamdulillah. Maka bisa saya akhiri ya Mbak sampai di sini. Terima kasih Mbak Umi atas kesediaan waktunya untuk saya hubungi sekarang. Semangat ya. Iya, Bu, terima kasih. Pagi Bu Debbie. Ya, selamat pagi Bu.
Ila dari perwakilan petugas Puskesmas. Nah, baru saja saya mendapatkan informasi terbaru mengenai kontak erat. Di sini atas nama Mbak Monika dengan alamat rumah Jalan Nuri nomor 15. Ini atas konfirmasi positif pasien yang bernama Mbak Umi ya, yang merupakan sahabatnya Mbak Monika. Baik, akan segera saya proses. Terima kasih informasinya, Bu. Sama. Yang Mbak Monika, saya Debbie Fitroti sebagai petugas tracer COVID-19. Apakah betul ini dengan Mbak Monika? Ya, betul. Akan biar lebih enak komunikasinya, apakah bisa melalui Zoom saja? Oh iya, siap Bu. Selamat siang Mbak Monika. Kami mendapatkan data dari Puskesmas. Saya akan melakukan wawancara dengan Mbak terkait status kontak erat COVID-19 Mbak Monika yang kami terima dari Puskesmas. Karena sahabat Mbak yang bernama Umi Maufirotun saat ini positif COVID-19. Jadi wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari Mbak agar kami dapat mengetahui kondisi Mbak saat ini dan mengetahui siapa saja yang telah berkontak dengan Mbak beberapa hari ini. Semua pembicaraan ini antara saya dan Mbak akan saya rekam melalui Zoom ini dan akan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Oh iya Bu, bersedia. Baik, kalau begitu Mbak. Untuk kelengkapan data, kami membutuhkan beberapa informasi, yaitu nomor induk kependudukan, tanggal lahir dan usia, nomor handphone, alamat domisili, jalan RT atau RW, kelurahan dan juga kecamatan. Oh baik Bu. Jadi untuk nomor induk kependudukan saya 1345 6223 35590. Untuk tanggal lahir saya 17 Februari 2001 dan usia saya sekarang 20 tahun. Nomor handphone saya 0822 3490 7006. Alamat rumah saya di Jalan Nuri nomor 15 RT 4 RW 9 Kelurahan Setinggi Kecamatan Kebomas. Apakah Mbak termasuk mahasiswa? Saya mahasiswa UNER, Bu. Kalau kuliah naik apa Mbak? Saya kalau kuliah naik sepeda motor. Baik. Mbak saat ini apakah ada keluhan seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, tidak bisa membau atau gejala COVID-19 lainnya? Iya Bu, saya merasa bahwa sekarang ini saya demam, batuk, dan pilek. Keluhan yang dirasakan sejak kapan Mbak? Sejak kemarin Bu. Apakah Mbak sudah mencoba untuk tes swab? Belum Bu. Itu Mbak mulai sekarang bisa melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari ya, terhitung dari mulai tanggal 17 Februari 2021 hingga 2 Maret 2021. Oh baik Bu, apa yang harus saya lakukan saat karantina mandiri itu ya Bu? Jadi saat karantina mandiri, kamar harus terpisah dengan penghuni lainnya. Ruangan terbuka dengan sinar matahari yang cukup, memakai masker, dan tersedia sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian, Mbak harus mengecek suhu setiap hari menggunakan termometer. Sampah dan cucian terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Alat makan, alat mandi juga sendiri. Selalu menjaga jarak dengan anggota lainnya. Selalu menjaga kebersihan ruangan.
serta keluarga yang merawat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apakah bisa dimengerti Mbak Monica? Baik, Bu, bisa. Kemudian, setelah ini Mbak bisa melapor pada tokoh masyarakat seperti Ketua RT atau RW terkait dengan dugaan kontak erat yang terjadi ya Mbak, untuk memudahkan pemantauan, pencegahan, dan koordinasi apabila terjadi hal mendesak. Maksudnya kontak erat itu seperti keluarga saya begitu, Bu? Betul Mbak, karena Mbak kan setiap hari di rumah, jadi keluarga Mbak juga bisa menjadi kontak erat. Atau mungkin Mbak pernah kontak langsung selain dengan keluarga? Tidak pernah sih, Bu. Saya cuma kontak langsung dengan Umi dan keluarga di rumah saja. Oh, bagus kalau begitu Mbak. Berarti kontak eratnya hanya keluarga kan? Seperti yang saya beritahu tadi, saat karantina mandiri selalu jaga jarak dengan keluarga ya. Kemudian, apakah Mbak mempunyai penyakit seperti kencing manis, jantung, asma, alergi atau penyakit lainnya? Tidak punya, Bu. Baik, selama karantina mandiri, apakah Mbak bersedia untuk ditelepon setiap hari dan atau sewaktu-waktu dilakukan kunjungan rumah Saya bersedia kok, buat Bu. memantau kondisi Mbak Monica setiap harinya? Iya, saya bersedia, Apakah ada Bu. kesulitan Mbak? Sepertinya tidak ada ya. Sebenarnya saya tidak punya termometer, Bu, tapi saya akan minta tolong kepada kakak saya untuk membelikan termometer di apotek. Oh, kalau keberatan, tidak perlu membeli Mbak. Saya nanti akan membawakan termometer saat melakukan kunjungan ke rumah. Jadi Mbak tidak perlu khawatir. Oh, begitu ya, Bu. Kalau gitu boleh deh. Selebihnya, apakah Mbak Monica sudah siap melakukan karantina mandiri? Iya, Bu, siap. Baik, kalau begitu, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan sebelum saya mengakhiri Zoom kali ini? Tidak ada, Bu, sudah jelas semuanya. Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah Mbak Monica berikan. Informasi ini sangat penting bagi kami. Sehubungan dengan kondisi Mbak saat ini, mohon Mbak untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Selanjutnya, besok saya akan melakukan kunjungan ke rumah Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya, Bu, bersedia. Baik, sekali lagi terima kasih ya Mbak Monica. Selamat siang. Selamat siang, Bu.